Di Sunter, yang tetangga saya di kanan saya itu adalah orang Tionghoa yang alhamdulillah ketika merayakan Imlek saya dapat kue keranjang. Tapi ketika Lebaran, ibu saya juga meminta saya untuk mengantarkan ketupat sayur nih Lebaran. Aam, saya kan namanya Muhammad Amrullah ya, cuma dipanggilnya Kojek. Aam, anterin nih ke rumah si Betty nih untuk dia dan keluarganya biar ngerasain juga ketupat sayur Lebaran. Jadi alhamdulillah ketika saya Imlek dapat kue keranjang, ketika Lebaran juga saling memberi lagi. Jadi perbedaan itu ketika kita nikmati itu malah jadi sesuatu yang happy dan berbahagia gitu. Gak mungkin saya bisa menikmati kue keranjang asal Tionghoa kalau tidak diawali dengan pemberian tetangga saya nih yang Tionghoa. Akhirnya saya tahu ini apa nih, kue apa nih. Oh, ternyata ketika balik lagi ke budaya, di budaya saya, di Betawi, ada yang namanya dodol. Dodol itu adalah akulturasi juga pencampuran budaya dari Tionghoa. Gitu, jadi kalau jadi orang Betawi itu nikmat banget memang, dan bisa belajar toleransi, belajar kerukunan, belajar dari perbedaan, itu adalah ketika kita merayakan Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha. Bang, 1 menit lagi ya Bang. Yes, jadi ketika kita Lebaran, di meja makan orang Betawi, itu pencampuran sekali tuh. Ada dodol yang ternyata dari Tionghoa juga. Ada ketupat sayur opor, itu pencampuran adat istiadat Arab juga. Ada kita bisa menikmati kue kastengel, nastar, itu dari Eropa. Jadi ketika kita Lebaran, kita menikmati keberagaman di meja makan kita yang pastinya juga bisa kita bagikan ke tetangga kanan kiri kita. Jadi nikmati keindahan, perbedaan itu adalah sebagai orang Betawi itu bisa kita lihat di meja makannya orang Betawi ketika Lebaran. Jadi menurut saya tutupnya dengan perbedaan bukan untuk dijadikan satu, tapi dijadikan bersatu. Nikmati keberagaman agar kita tetap menjadi manusia seutuhnya. Terima kasih. Wis, mantap. Terima kasih Bang Kojek. Yes. Ada roti buaya, ada dodol. Ya, saya berbahaya kalau habis minum cendol. Biarin berbeda, biar keberagaman bikin bahagia makin pol, ya nggak? Itu dia. Terima kasih Bang Kojek. Di sini juga saya ingin menyapa, sudah hadir juga di antara peserta ada Kang Kus Ruswana. Tadi sudah disapa juga, ada juga Kang Ocha. Selamat datang semuanya, para undangan dan juga para yang hadir semuanya. Nah, ini semuanya Yuli sama Tami pasti udah dengerin begitu banyak ya. Tadi sampai makanan juga. Makanan aja kalau nggak beragam, coba aja. Makannya itu aja sepanjang hidup. Satu aja, itu aja bisa stres kita kalau gitu ya. Jadi manusia memang butuh keberagaman. Gimana Yul? Ya kan? Gini deh, kalau kamu masih bingung-bingung, tunggu di sini jangan sampai selesai. Karena kita, bukan jangan sampai selesai maksudnya. Jangan duluan pergi dari sini. Tadi juga Marcena bilang di belakang nanti itu akan ada aksi atau tindak nyata, bukan cuman ini saja. Kita akan melakukan sesuatu secara bersama-sama. Nah, teman-teman semuanya, ini ada bener ya teman-teman host ya. Habis ini kita ada video lagi ya. Ada video karena terjadi pengkotakan itu menyebabkan ada mayoritas, minoritas. Bagaimana situasi yang terjadi di lapangan seperti apa, di sekolah-sekolah seperti apa. Mari kita saksikan video berikut ini. Bang, Om Swastiastu, Mang. Swastiastu, Om. Mang, kok mukanya bisa kayak
kayak terong busuk gitu ya? Aku lagi ada masalah om. Jadi kemarin temanku ada bertengkar. Kebetulan mereka beda agama. Guruku bilang gini, kalau kita harus temenan sama agama. Terus teman-temanku semua sekarang pada jauhi aku semua. Gak masuk akal om. Ya elah, apa sih yang dipermasalahin? Wir sind eins, kita semua satu. One earth, one sky, one humankind. Pernah dengar gak kamu tuh? Nih ya, contohnya nih ya. Oh, mama tantemu ini nih, baju beda, mukanya beda, rambut beda, bahasanya beda, agamanya beda, tapi kita rukun, Rukun, romantis, romantis, respect, respect. guten Tag. Begini caranya. Waduh, tante, untung tante udah masuk nih. Saya tadi ngebayangin tante, kalau muka tante sama sama om, aduh, hancur dunia ya. Untung mukanya beda, jadi memang harus beda rasanya nih. Silahkan nih tante pasti mau ngomong. Itu tante, di unmute dulu tante. Mati lagi tante. Satu kali aja kliknya, sip. Kliknya kedua kali tante. Satu kali aja. Oke, dengar saya sekarang Kang Moderator. Dengar. Oke, Kang Moderator, gini nih. Ya. Itu ponakan saya punya ponakan itu lagi cemberut dia. Lagi bete, dia lagi baper gara-gara video tadi tuh, Kang. Kenapa? Aduh. Gara-gara video tadi, Kang. Oh iya ya. Nah iya nih. Nah kebetulan nih ya Kang ya. Malam ini saya bawa temen saya. Latar belakangnya Konghucu dan beliau seorang atlet wushu, kalian. Wah. Nah, Panggil dong namanya- temennya. Iya, namanya Koko Aldi Destian Satya. Boleh nggak, Kang? Saya minta waktunya 5 menit aja nih, Kang. Saya mau minta pendapatnya Koko Aldi Destian Satya nih. Saya mau minta Iya. THT untuk ponakan saya nih, si Iya, halo. Salam Ya, kebajikan, Pak Aldi. ngomong tante. Oh, Gimana Omang, oke. Omang, mau minta nasihatnya dong kok. Sebagai minoritas ini, Omang masih dijauhin nih sama teman-teman. Minta nasihat ya kok. 5 menit aja kok. Siap, mantap. Silakan Ko Aldi. Baik, Komang dan Kang Dian. Jadi sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Ya izin saya di sini lebih banyak bercerita tentang pengalaman saya. Jadi saya ini lahir sebagai orang yang beragama Konghucu dan saya berpikir saya dilahirkan itu dengan beragama Konghucu bukan suatu kemauan saya juga, tapi itu adalah takdir Tuhan yang memang harus kita syukuri karena lahir dengan kita beragama Konghucu menurut saya dengan dulu sejarahnya begitu panjang akan ada suatu keunikan yang bisa kita teladani dari para pejuang dulu dan kita bisa wariskan kepada berikutnya. Nah, jadi itu yang perlu saya syukuri gitu sebagai kaum minoritas gitu. Nah selanjutnya juga apakah kita harus protes ketika kita berada di kalangan minoritas dengan latar belakang sejarah yang panjang tadi itu saya juga kan saya berpikir keras juga kita sebagai kaum minoritas itu harus mempunyai visi menjadi pribadi yang unik gitu dan sehingga kita dapat mengenalkan identitas kita. Maka saya di sini bersyukur sekali dengan rasa bangga bisa hadir di acara Young for Global Harmony dengan para narasumber keren dan juga para peserta yang begitu antusias. Itu yang karena suatu keunikan kita bisa melakukan sesuatu yang sekarang kita bisa eksistensi dengan negara kita yang begitu beragam gitu. Nah berangkat dari itu juga saya menyadari umat Konghucu ini sendiri punya yang namanya trauma di bidang pemerintahan setelah kejadian tempo dulu yang menguras emosi. Saya berpikir maka perlu turun juga nih kaum minoritas di kalangan pemerintahan karena kalau umat Konghucu itu menjauh dari suatu permasalahan itu maka kaum minoritas ini malahan akan lebih banyak tertinggalnya. Maka harus ada action melakukan perubahan sehingga pada 2018 saya memberanikan diri masuk ke Kementerian Agama dan itu pun butuh perjuangan keras. Akhirnya terbentuk pusat
bimbingan dan pendidikan agama Konghucu di Kementerian Agama di bawah Sekretaris Jenderal. Nah, kebetulan saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan amanah untuk bergabung di situ. Nah, memang harus ada propornya dan akhirnya ya kita lah generasi muda yang harus meneruskan. Nah, kemudian timbul pemikiran sebagai generasi muda dengan identitas agama minoritas di Indonesia apa yang harus dikembangkan. Maka salah satunya adalah budaya yang dimiliki. Nah, di agama Konghucu apa sih budaya yang ada? Nah, salah satunya itu adalah bela diri. Bela diri ini dulu adalah sebuah sarana untuk mengembangkan ajaran agama. Maka saya ikutlah bela diri, yaitu USU gitu. Nah, bela diri bukan sekedar mencari kekuatan, tapi belajar bagaimana kita bisa mengendalikan diri, terus disiplin, konsisten, budi pekerti, etika moral, dan belajar mengasihi itu yang penting. Nah, itulah yang membuat saya tekuni bela diri sejak waktu kecil. Dan satu kesempatan juga dengan ketekunan itu kita dapat bisa mengharumkan nama orang tua. 1 menit lagi ya kok. Baik, siap. Dan kita dapat berprestasi. Nah, itu yang perlu kita ketahui ya, dengan kita berkarya dan berprestasi itu yang harusnya kita lakukan sekarang ini sebagai generasi muda. Apalagi kita kaum minoritas, dengan kita eksistensi, maka kita akan dilihat. Nah, kesimpulannya, seharusnya agama menjadi pribadi kita menjadi seorang yang berakhlak mulia dengan setiap sifat keteladanan dan berpikir moderat, bukan memfanatikan sesuatu yang akhirnya melupakan memanusiakan manusia. Maka mari kita belajar untuk membina diri, untuk mencegah perpecahan, dan yakinlah hanya kebajikan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu dari saya, terima kasih. Cie Koko, terima kasih. Luar biasa. Jadi tadi Ko Aldi juga bilang, ini tante, mana nih tante? Nah, Ko Aldi juga tadi bilang ada omang, ada tante ya. Kita dengerin bahwa minoritas juga kalau ada perasaan merasa ini berprestasi dan berkontribusi, itu solusinya tuh. Jadi berprestasi, berkontribusi, di mana setiap orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama. Karena siapapun dia pada dasarnya adalah manusia. Gimana Omang? Gimana Tante? Nih, sebentar Kang Moderator, saya bawa teman satu lagi nih. Siapa Tante? Sekarang nih ya, latar belakangnya Hindu. Beliau seorang dosen UHMI Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Namanya saya mesti nyontek. Namanya soal banyak huruf R-nya nih ya. Oh iya. Nikadek Surpi Arya Dharma, tiba-tiba bisa ngomong R Tante nih. Biasanya dipanggilnya komandan. Komandan. Oke, komandan. Salam Indonesia Dan. Boleh Kang minta waktunya 5 menit Kang? Boleh Tante. Boleh, oke. Saya langsung ke Ibu Surpi nih. Ibu Surpi, bagaimana pendapatnya Ibu nih? Apakah minoritas itu harus ikutan yang mayoritas Bu? Atau sebaliknya, mayoritas ikutan yang minoritas? Atau harusnya saling menghargai nih Bu? Bagaimana nih Bu baiknya Bu? Biar si Omang, ponakan saya ceria mukanya ya Bu ya. Silakan Bu. Atau minoritas dihilangkan gitu ya. Pilihan yang paling kejam. Oke, selamat malam. Saya nyapa dulu yang 874 di Zoom meeting, kemudian yang di YouTube. Yang pertama, mentor saya berkata, Sri Krishna berkata bahwa semua jalan itu adalah jalan menuju kepadanya. Nah, di dalam konteks negara kita Indonesia, sebenarnya tidak ada kata mayoritas dan minoritas. Kita satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebenarnya kalimat pengkotakan mayoritas dan minoritas itu adalah sebuah kejahatan. Oke? Yang berikut, jalan kita bisa berbeda tapi tujuannya sama dan kita sesungguhnya memikul value yang sama. Apa itu? Tidak jauh-jauh, kebajikan, cinta kasih dan semua agama berlandaskan pada hal seperti itu. Tapi kenapa banyak orang yang tampaknya tidak seperti itu? Kalau dalam kacamata filsafat, ini adalah kesalahan cara pandang manusia saja, bukan agamanya. Nanti saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya, bagaimana saya pernah punya keinginan yang sangat kuat untuk pindah agama. Yang berikut adalah
perbedaan ini harus kita apresiasi, bukan sekedar toleransi, tapi apresiasi. Karena apresiasi membuat kita kuat dan bersatu. Jalan yang berbeda ini bukan untuk dibandingkan, apalagi dipertentangkan, tapi untuk dilakoni sebaik mungkin. Gitu loh. Jadi sebenarnya jangan pakai kata mayoritas dan minoritas lagi. Nah, teman-teman sekalian, di TikTok ini sedang tren tentang cinta-cintaan beda agama. Pacaran til jannah gitu, karena nggak bisa nikah kan ya. Jadi pengalaman saya ketika muda, saya sangat merasakan bagaimana saya yang beragama Hindu, di kejadian di Sulawesi, sering sekali mendengar seperti ceramah-ceramah begitu, yang mendeskripsikan dan membahas agama saya secara tidak seimbang, dan saya dengarkan secara langsung. Demikian juga ketika sekolah, ketika kuliah, bahkan pembulian soal agama saya sendiri alami. Nah, ini adalah ketidakbijakan kita, baik beragama, berbangsa, dan bernegara. Mestinya, sejak muda, dan ini adalah tugas anak-anak muda, kita harus mengapresiasi perbedaan, bukan hanya sekedar bertoleransi. Tadi saya janji soal kisah saya. Nah, ketika SMP, saya sangat tertarik, open saja ya, dengan teman saya yang beragama Kristen. Hari ini sahabat saya itu adalah seorang pendeta yang membawahi beberapa gereja di Sulawesi Tengah. Saya sangat senang. Kenapa? Karena ketika ibadah, satu jarum yang jatuh pun itu kedengeran. Pusuk sekali, hening sekali. Kemudian teman saya ketika itu SMP, saya melihat imannya bagus sekali. Dan saya ingin ikut dengan dia. Atau ingin berada di agama itu. Tetapi entah kesadaran dari mana, saya akhirnya belajar tentang teks saya, tentang agama saya. Yang pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak pindah agama. Tetapi mempelajari, mempraktekkan agama saya secara baik, dan saya ingin menyebarkan value ini keluar kepada setiap orang. Teman-teman, kita tertarik dengan agama A, agama B itu adalah hal yang wajar. Dan saya hari ini oleh teman saya disebut Surpi, kamu lebih Kristen dari orang Kristen. Saya malah bertanya, perlu masuk Kristen lagi? Saya nggak perlu. Kamu sudah menjalankan value Kristen. Kamu sudah murid Yesus, tidak perlu gitu loh. Jadi teman-teman, adik-adik sekalian, jangan galau ketika kita kenal, dekat, simpatik sama beda agama. 1 menit lagi ya, Komandan. Siap. Terima kasih. Jadi, jangan takut bersahabat, berteman dengan beda agama. Saya malah memiliki banyak sekali sahabat-sahabat yang agamanya tidak sama, tapi satu server, tapi dengan semangat yang sama. Ada hal yang harus kita bangun di Indonesia. 1, apresiasi, 2, prestasi. Jangan sensasi, kata Agnesnya. Gitu loh. Dan jangan iritasi. Iya, dan jangan iri hati juga. Nah, saya punya pesan nih, mumpung banyak nih anak-anak muda, saya punya pesan. Gini, peradaban baru kita melalui sosial media, jangan sampai memecah kita. Artinya apa? Jangan terlalu cepat percaya dengan berita-berita. Dalam kacamata filsafat, berita itu harus dilihat lagi. Gitu loh, jangan percaya dengan hoax, jangan percaya dengan macam-macam yang menunjukkan kita. Dan saya meminta untuk tidak mau diajak terpecah-pecah, terbelah-belah, dan apalagi bertentangan satu dengan lain. Saya yakinkan bahwa itu bukanlah ajaran agama yang original atau ajaran agama atau value yang dijunjung oleh agama. Ketika kita sudah tidak mau bersahabat, berteman, ketika kita sudah Komandan, dan sebagainya. Oke, silakan teman-teman, adik-adik, sahabat, sampai ketemu di TikTok ya. Mantap. terima kasih Komandan. Salam Indonesia. Tadi Salam menarik Indonesia. banget. Menarik Indonesia. banget setiap jalan menuju kepadanya, ya. Terus kemudian jangan berkomentar terus mengenai jalan-jalan yang ada, tapi mulailah berjalan tadi. Terima kasih Dr. Surpi, terima kasih banyak. Ini udah belajar. Tante Omang ini sama Archana sama Tante, ini kita sebenarnya ada Kang Engkus juga ya, kalau nggak salah. Ada Kang Engkus di sini. Ya. Sampurasun Kangkus. Sampurasun Kangkus. Wah, ini Kangkus nih. akhirnya Kangkus ada juga nih. Silakan Kangkus. Rampes. Gimana?